Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkebunan gambar. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya di sini sudah dari tahun 2009. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkapnya Ibtu Harta. Sebagai Direktur. Sebetulnya saya direktur operasional yang bertanggung jawab mengelola PT Perkebunan dan Dagang Gambar. Jadi karena basicnya memang tidak di perkebunan, ini penugasan dari pemegang saham, pokoknya diminta mengelola perkebunan gambar. Karena setelah berjalannya waktu, kita di sini melihat perkebunannya memang dari awal sudah tidak bagus cash flow-nya, tidak bagus ya. Kita telah memulai lagi tanaman-tanaman yang tadinya awalnya tanaman kopi, karet, itu sudah tidak cukup lagi antara pemasukan dan pengeluaran. Akhirnya saya bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha perkebunan di Blitar, jadi saya mencoba mengajak kerjasama. Jadi tanaman karet kita ganti, tanaman kopi juga sudah tidak bagus, tanaman coklatnya juga tidak bagus. Akhirnya yang kita pertahankan adalah tanaman cengkeh. Setelah itu kita mencoba menanam durian, alpukat, kita tanam, terus sama tanaman roti. Di samping itu untuk mengatasi supaya bisa meminimais pupuk-pupuk yang anorganik, jadi kita juga mengembangkan peternakan sapi untuk nanti membantu pupuk komposnya kita manfaatkan di kebun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya memang di sini karena basicnya tidak ada di situ, kita coba akhirnya dengan masyarakat di sekitar kebun, anjuran-anjuran pemerintah, kita jangan sampai masyarakat itu kehilangan lapangan pekerjaan. Kita terus berupaya. Dulu kita punya tanaman tebu, kita kirim ke PG, pabrik gula. Ternyata juga hasilnya kurang bagus, akhirnya kita membuat juga pabrik gula merah yang memang peruntukannya untuk pabrik kecap. Itu kita, sehingga kita tidak perlu lagi ngirim kebunnya ke PG, kita giling sendiri bersama juga kerjasama dengan pengrajin-pengrajin gula merah di seluruh Kabupaten Blitar, Tulungagung, dan Kediri. Kita bisa kerjasama sehingga kita bisa mendapat profit yang signifikan. Kalau ke PG memang kurang signifikan, dari timbangan, dari rendemennya dimainkan. Kalau ini kan murni, apa yang kita giling, apa itu hasilnya sudah nyata gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya tentu kita berbenah di skala bidang. Jadi kita sekarang coba ini, kebetulan saya punya rekan kerja Pak Ali Suroso, itu yang dia memang sudah basicnya di nanas, di tebu dan lainnya, itu sudah sangat pengalaman. Saya sangat dibantu sekarang di lapangan. Beliau yang di lapangan, saya di manajemen, jadi bagi tugas. Ya mudah-mudahan, puji syukur juga mudah-mudahan ke depannya ya akan lebih baik. Kalau tadi target 15M, kita menargetkan ke 50M. 50M kenapa? Karena durian kita sekarang sudah berumur 6 tahun. Sudah kelihatan bunganya sudah mulai, nanti itu yang akan membawa dampak yang paling bagus di durian, ya, di tebu, terus di peternakan. Jadi kita setiap tahun itu sapi kita bisa menyiapkan sapi kurban.
Ya bisa kalau seperti tahun kemarin kita bisa mengirim 3 kakak 700 ekor gitu kan. Ya itu juga sangat membantu gitu. Semua ini lapangan pekerja sekarang di sekitar sini sudah semua terserap. Iya. Jadi itulah kegiatan yang dilakukan di kebun. Gambar ini. Ya. Tadi Bapak juga menjelaskan Pak, dari awal tadi Bapak menjelaskan bahwa dari awal pertama tadi Bapak sudah bilang ada perkebunan karet dan juga perkebunan kopi. Ya Pak ya. Nah, terus Bapak bagaimana Bapak mindsetnya atau bagaimana Bapak bisa menyulap seperti sekarang ini Pak? Apa ide-ide Bapak ini bisa bekerja sama dengan perkebunan di Blitar atau bisa ketemu juga dengan bidang operasional dengan Pak Alit ini? Bisa jelaskan Pak seperti apa ini sejarahnya seperti apa? Awalnya saya memang dengan Pak Alif itu Bisa ketemu gitu tidak kenal, tidak ini. Gitu. Saya sebetulnya melihat ini kebunnya kok semua kayak karet, orang nyadapnya tidak ada, hampir luasnya karet itu 123 hektar kan. Itu kan biaya terus tuh, tidak ada hintan sama sekali. Nah, terus yang mengenai kopi, waktu diambil alih perusahaan ini oleh pemegang saham keluarga dari Bapak almarhum Pak Ibrahim Risat. Jadi beliau waktu naik haji ke Mekah bersama pengusaha kopi Jawa Timur ketemu, akhirnya setuju untuk mengambil perusahaan ini. Begitu kita nanam kopi, sudah itu terjadilah erupsi telur, sehingga baru saja dipupuk tanaman itu hancur. Lama terbengkalai sudah nggak bisa, habis kena erupsi, akhirnya kelihatan yang cocok itu kopi sudah tidak ekonomis lagi. Kalau zaman dulu orang berkebun kopi, jual kopi 1 kilo bisa membiayai tenaga 5 orang. Kalau sekarang jual 1 kilo tenaganya untuk 1 orang aja nggak mampu, jadi secara ekonomis nggak perlu dilakukan. Akhirnya kita beralih ke tebu yang sangat menjanjikan, pasarnya juga sudah itu kita beralih ke tebu. Kalau karetnya kita potong, kita ganti sekarang tanaman durian, tanaman nanas, pokoknya tanaman yang memang cash flow-nya bisa cepat balik. Kalau tahunan sudah tidak sehat, berawal dari situ. Akhirnya dengan berjalan waktu sampai sekarang, ya, kita menunggu aja kelihatannya semuanya cash flow-nya, apalagi Pak Alif ini ya benar-benar cakap, mumpuni, tidak pernah mampu terus melancarkan untuk gaji tenaga. Karena kalau di kebun sehari aja telat bayar tenaga, kita nggak bisa bergerak. Gitu. Jadi harus kontinu ya Pak, terus ya Bapak kesinambungannya Pak ya. Terus mungkin terakhir Pak, mungkin Bapak selaku sebagai dengan manajemen, harapannya juga Pak seperti apa Pak dengan adanya ke depan nih dengan perkebunan gambar ini Pak, dan selalu bekerja sama ya Pak dengan bidang operasional nih Pak ya, kira-kira seperti apa Pak? Iya jelas itu dengan Pak Alif sudah semua kita sangat optimis. Udah searah ya Pak? Karena pertama luasan kebun kita yang 602 hektar ini sudah nanti Pak Ketut bisa melihat ke lapangan, sudah semua tertangani. Beliau terus menangani lapangan dan kontrolnya. Nah, di manajemen pun juga terus berbenah untuk perbaikan ini, sehingga harapannya kebun PT Perkebunan dan Dagang Gambar ada 2 di sini sama Sari Gunung Kilut ini bisa menyerap tenaga dengan baik. Diharapkan juga masyarakat sejahtera, kebun mendapat keuntungan. Nah ini kita sangat optimis ke depannya. Apalagi ini durian, kita sudah merencanakan kita membuat storage yang bisa menahan produksinya tuh bisa sampai 1 tahun, sehingga kita nggak menjual itu menghindari durian itu busuk. Nah nanti orang mau pesan durian 1 kuintal 25 kilo kita bisa layani. Nah ini kita sudah merencanakan ke arah itu. Kapan itu rencananya Pak? Nah ini kemarin sudah rapat Jakarta bersama Pak Alif dan pemegang saham, kita akan diajak ke China untuk melihat meninjau itu, ya? sambil melihat itu
gudang yang perlu itu berapa luasnya, nanti kita sedang berproses. Ya, jadi syukur-syukur bisa terlaksana ya Pak ya, Ya. dengan storage itu dan yang di Cina itu Pak ya. Ya. Oke. Mungkin terakhir Pak, pesannya Pak kepada anak-anak muda nih Pak untuk tetap bertani Pak. Nah ini kita khusus untuk anak-anak muda di perkebunan gambar ini di sekelilingnya, ini kebetulan sudah semua di sini seperti tadi Pak terlihat, kita akan mendidik untuk hortikulturanya, Iya. terus mendidik di lapangan supaya bisa menjadi petani modern, tidak mengandalkan, karena mereka itu kan juga lahannya kecil-kecil, berharap sekali dia mendapat lapangan kerja di kebun ini. Nah untuk itulah saya bersama Pak Alif dan bersama pemegang saham komit ini akan terus berusaha, dan anjuran pemerintah juga supaya lahan itu jangan dibongkorkan atau ditelantarkan. Iya. Kita harus mengefektifkan untuk ketahanan pangan nasional. Juga kita mendukung pemerintah, dan kebetulan Pak Alif dan saya dengan Muspika dengan Pemda semuanya hubungannya baik. Baik ya, saya kerjasama ya. Kerjasamanya. Oke, sip. Ya, terima kasih. Om Santi. Oke. Mantap.